Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian buat teman-teman semuanya. Hari ini saya mencoba untuk membuat sebuah video lagi dan mereview kolam pertama saya yang sudah ada sejak beberapa minggu yang lalu dan sudah kita sebar benih ikan gurame di dalamnya. Nah, ternyata dari hasil sekitar 2 minggu ada beberapa ekor ikan yang mati ya di sini. Dan langkah pertama untuk menyelamatkan ikan ini dari kemarin sebenarnya saya sudah memindahkan ikan-ikan kecil ini ke dalam sebuah bak kecil di sini. Saya sudah pindahkan ikan-ikannya di sini untuk menyelamatkan sekitar dari 100 ekor ada sekitar 80 sampai 90 ekor yang sudah saya selamatkan dan 10 ekor lebih itu ada yang tidak selamat. Nah, ini sebenarnya membuat saya panik juga sebenarnya kemarin karena ada ikan-ikan yang mati gitu. Nah, setelah saya menganalisa mungkin ada beberapa hal yang menyebabkan ikan-ikan ini mati. Sebenarnya kita juga tidak usah panik sebenarnya ya, tapi ya bagaimana, namanya juga kita baru belajar, pemula, tentunya ini akan membuat kita agak sedikit panik. Nah, sebelum saya pindahkan ikan-ikan ini, saya menganalisa bahwasanya ada beberapa hal yang membuat ikan ini mati. Yang pertama itu adalah kondisi air, dan akhirnya air ini saya kuras dulu semua. Kolam saya bersihkan karena airnya udah hijau banget, butek ya. Dan ini mungkin menjadi salah satu penyebab benih ikan ini yang sebesar kuku itu banyak yang mati. Dan kemudian saya menganalisa lagi, mungkin saja gitu ya, penggunaan bak filter seperti ini dengan air mancur juga bisa menyebabkan ikan mati karena mungkin ada tekanan air yang mungkin mengenai badan ikan, mungkin saja, tapi saya juga tidak bisa memastikan itu. Mungkin teman-teman bisa mereviewnya juga atau bisa memberikan masukan kepada saya. Nah, untuk menyelamatkan ikan-ikan ini, hari ini saya coba untuk kuras kolamnya dan memindahkan ikan-ikan ini ke dalam bak, dan saya tidak menggunakan filter lagi, saya hanya menggunakan aerator agar mengisi oksigen di ikan-ikan saya yang sudah saya pindahkan. Nah, setelah nanti kolam ini saya bersihkan, saya tidak akan memindahkan ikan-ikan itu lagi ke dalam kolam ini. Nah, ikan-ikan ini mungkin nanti akan saya tetap berada di dalam bak ini, dan kolam ini nanti akan saya isi dengan ikan yang baru gitu, yang ukurannya lebih besar mungkin gitu. Nah, itu mungkin beberapa hal yang bisa saya analisa ya, mungkin penyebab kematiannya ikan-ikan ini. Dan mungkin juga dengan penggunaan filter dan air mancur ini juga menyebabkan ikan-ikan juga tidak muncul ke permukaan untuk mengambil makanan ya. Jadi ketika kita sebar makanan peletnya, ikan-ikan ini tidak mau ke permukaan karena takut kena air mancur itu. Nah, mungkin itu hal-hal yang membuat saya akhirnya memutuskan untuk menguras kolam ini dan membersihkannya. Sementara ikan-ikan yang berhasil saya selamatkan, saya pindahkan ke tempat ini dulu, ke bak ini, dengan menggunakan aerator untuk menambah oksigennya. Sambil menunggu pengurasan bak, saya juga sedikit pengen mereview kepada teman-teman bahwasanya di kolam kedua saya ini yang airnya sudah saya endapkan beberapa waktu yang lalu, sudah saya isi dengan ikan gurame lagi nih. Ikan gurame seukuran 3 jari, saya beli ukuran 3 jari dan sudah saya sebar. Dan ini ini kolamnya, airnya masih jernih ya. Mudah-mudahan ikan ini bisa bertahan hidup di sini, dan saya tidak menggunakan filter dulu, saya menggunakan aerator lagi untuk penambahan oksigen di dalam kolam. Nah, saya juga pengen sharing juga dengan teman-teman yang juga bermain dengan ikan gurame dan memelihara ikan gurame, kasih masukan juga buat saya di sini. Kira-kira dengan kondisi air kolam seperti ini, dengan dengan ikan sebesar 3 jari ini, apakah sudah
apakah sudah layak ya, bisa dikatakan layak. Dan dengan kolam ukuran 121, panjang 220, dengan ketinggian air sekitar 70 cm. Saya tebar benih ikan di sini dengan ukuran 3 jari ini. Saya sudah mencoba beberapa kali untuk memberikan pakan kepada ikan ini, tapi Anda bisa lihat sendiri pakannya masih mengapung di atas, masih banyak ya, dan ikannya tidak muncul ke atas untuk makan. Kira-kira apa sih penyebabnya gitu loh? Mungkin teman-teman yang sudah punya pengalaman bisa memberikan saya masukan gitu. Nah, tapi untuk daun talas yang saya kasih, mereka makan seperti ini. Daun talasnya udah compang-camping gitu, dan sudah sekali saya ganti ini daun talasnya, dan sekarang sudah compang-camping lagi. Nah, memang informasi yang saya dapatkan bahwa saya memang ikan sebesar ini juga sudah bisa memakan daun-daunan seperti daun talas ini. Nah, apakah ini karena memang karena memang sudah kenyang dengan daun talas, akhirnya dia tidak mau makan pelet yang saya berikan, atau mungkin ada penyebab lain. Dan ketika saya memberikan makan pelet ini, ikan-ikannya juga tidak muncul ke atas gitu. Mereka masih terlihat di dasar kolam tuh, dan mereka berkelompok ya, berkumpul dengan membentuk kelompok-kelompok seperti ini. Tapi mungkin ini tidak ada masalah mungkin ya. Saya juga menganalisa seperti itu, mungkin ikannya sudah kenyang dan tidak mau makan lagi. Mungkin nanti kalau ikannya sudah mulai berasa lapar, dia akan mengejar makanannya ke atas. Nah, demikian teman-teman, informasi dan juga review saya terhadap ikan yang sudah saya masukkan, terus kolam yang sedang lagi saya kuras, dan airnya sangat hijau sekali. Ini air yang lagi saya kuras dari menggunakan pompa. Mudah-mudahan setelah saya kuras, saya isi ikan lagi, ikannya bisa bertahan hidup, dan mungkin benih-benih ikan seperti ini yang kecil-kecil mungkin saya akan tetap taruh di dalam bak penampungan seperti ini ya. Dan ini nanti akan saya isi lagi dengan gurame yang mungkin lebih besar. Demikian teman-teman, review ataupun video saya kali ini, dan mudah-mudahan teman-teman bisa memberikan saya masukan, dan ini juga bisa membuat teman-teman juga bisa belajar kita bareng-bareng agar kita sama-sama bisa bisa belajar budidaya ikan gurame. Terima kasih. Salam pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.